Iya, selamat sore. Saya Kennedy Manurung, Ketua Perkumpulan Pedang Keadilan Perjuangan. Saya juga Ketua Relawan Jokowi Maruf Amin. Saya Ketua DPP. Jadi saya kemarin itu mendukung Pak Jokowi dari Sabang sampai Merauke melalui wadah yang namanya Kennedy B3 NKRI. Sambil mandatnya kemarin di Jakarta bersama istri di Jalan Proklamasi. Bapak Jokowi yang saya hormati, 2014 saya mendukung Bapak dengan ikhlas. Saya masuk dalam grup Martabe yang dibawa oleh Bapak Lut Bin Sarpanjaitan yang sekarang menjadi Menko di kabinet Bapak. Bapak Jokowi, kami sedih karena Bapak membuat satu pidato yang begitu mengharukan dan mengenakkan kami dengar. Kami yakin Bapak Jokowi adalah seorang putra bangsa yang memikirkan bagaimana keadaan kami masyarakat. Bapak Jokowi, saya menerima laporan begitu banyak dari seluruh anggota saya dan masyarakat. Dan saya juga kena dampaknya. Kenapa? Karena Bapak mengatakan adanya penundaan selama 1 tahun. Ternyata kami menerima semua yang kami terima dari bank, leasing, tidak sesuai Bapak. Kenapa? Karena ada satu peraturan yang dimana di dalam POJK nomor 11, ya, dimana di dalam surat itu kami tidak mendapatkan suatu jawaban yang betul menolong. Kenapa? Karena di dalam surat tersebut restrukturisasi, ya, di mana pihak bank diberikan kebebasan oleh pihak OJK. Contoh, saya punya kredit mobil Fortuner. Ya, karena dampak virus corona, semua sekarang ini mengalami bagaimana ya omset. Saya punya usaha jualan, ya jualannya nggak laku. Saya diinformasikan sama pihak bank, dari 9.800.000 hanya 700.000 berkurang. Bapak Presiden yang kami hormati. Jadi bayangkan, hanya 700.000 berkurang. Sementara pendapatan kami bisa dibilang 100% stop. Apakah ini tidak didengarkan? Ya, kami tahu OJK itu independen. Jadi tolonglah, ya, kepada komisioner-komisioner yang kami hormati di OJK ini. Ya, bagaimana di sini dikatakan pihak bank itu boleh membuat penurunan suku bunga, ya, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas atau pembiayaan dan atau konversi kredit, pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Kami hanya mau mendengar bagaimana Bapak Jokowi itu kemarin itu berpidato bahwa dikatakan penundaan selama 1 tahun yang memiliki hutang 10 miliar ke bawah. Jadi apa yang kami rasakan saat ini di bawah, ya begitu kecewa. Kenapa? Kami sangat menghormati apapun yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Sehingga kemarin itu polisi mengadakan suatu pembubaran di tempat-tempat keramaian karena dia mematuhi maklumat daripada Bapak Kapolri. Itu maklumat. Saya yakin Polri juga memiliki hati. Kalau mau diusir pun masyarakat saat ini, saya pikir apa sih bedanya orang mati corona dengan mati kelaparan? Jadi tolonglah kami, Bapak Presiden yang kami cintai. Aku rasa dan kami pun tahu bahwa undang-undang ini kan tidak dibuat oleh Tuhan. Ini undang-undang dibuat oleh manusia. Tolonglah Pak, dirombak ini undang-undang ini. Kenapa? Karena peraturan POJK nomor 11, ya, tahun 2020 ini sangat begitu tidak berpihak kepada masyarakat. Bapak Jokowi, kami mohon bantu kami, dan kami yakin banyak pembisik ataupun orang-orang di bawah seperti kami ini yang dulunya berjibaku setengah mati memperjuangkan Bapak sebagai Presiden, menghormati apapun yang Bapak katakan, sehingga kami berhasil mendukung Bapak. Jadi untuk itu Bapak Presiden dan seluruh ya komisioner OJK, tolonglah
Ini harus dirombak. Karena undang-undang ini mohon maaf harus kita lakukan. Jadi supaya undang-undang ini tidak kita langgar, tolonglah dirombak kembali. Karena undang-undang ini bukan buatan Tuhan. Karena undang-undang ini buatan manusia. Artinya negara diciptakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau seperti ini bukan mensejahterakan rakyatnya. Ya, kami kemarin ke leasing. Saya nggak usah sebut nama leasing apa, karena semua leasing sama. Betul. Artinya kalau hanya dikurangi 71.000, dia punya utang 800.000, 71.000 dikurangi, sama saja. Kenapa? Karena memang saat ini semua ekonomi lagi stop, stagnan, yang memang nggak jalan. Jadi kami bermohon agar seluruh undang-undang yang ada di POJK ini dikembalikanlah kepada kebersamaan, kegotong royongan untuk membangun ekonomi yang baik. Jadi saya rasa itu saja. Saya Kennedy Manurung, Ketua Perkumpulan Pedang Keadilan Perjuangan, yang memang sudah sangat begitu ya memprihatinkan melihat banyaknya keluhan pengaduan masyarakat yang masuk ke WA saya dan yang datang ke kantor saya. Sampai saat ini kita tidak bisa lagi berbicara banyak. Kenapa? Karena saat ini mohon maaf banyak kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang harus kita kerjakan. Termasuk juga anak-anak harus belajar di rumah. Kita harus biayai dengan biaya paket. Mohon maaf, perut tidak bisa kita bilangkan tahan dulu. Kita harus makan. Anak-anak juga harus makan. Jadi kami patuh kepada semua peraturan perundang-undangan supaya ini kita bisa jalankan. Tolonglah dirombak. Kepada yang terhormat Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, bahkan seluruh elemen masyarakat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini, mari kita bahu-membahu untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Saya Kennedy Manurung, ini tanggal 23 April tahun 2020. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Saya selaku masyarakat biasa ingin menyampaikan jeritan hati saya, tangisan saya kepada Bapak Jokowi selaku Panglima tertinggi di negeri Indonesia ini. Bapak Jokowi, saya rakyat biasa sangat menderita dikarenakan COVID-19 ini. Usaha jualanku Pak Jokowi 100% berhenti. Pak, makan saja saya sudah syukur Pak. Tahu nggak Bapak? Bapak berpidato mengatakan hutang boleh ditunda sepanjang 1 tahun. Saya udah mendengar dan mematuhi pidato Bapak tersebut. Saya udah pergi ke leasing untuk menunda kredit mobil saya. Tetapi sampai di leasing Pak, tahu nggak Bapak? Penundaan boleh dilakukan sepanjang 1 tahun, tapi harus dikenakan bunga. Dan contohnya biar lebih Bapak cepat mengerti adalah cicilan kredit mobil saya 9.800.000, yang dikurangi hanya 700.000 tiap bulan Pak Presiden. Dan saya juga dikenakan bunga. Terus saya juga ada cicilan hutang di Bank BRI, kredit rumah. Saya juga melakukan penundaan sepanjang 1 tahun. Tapi, tahu nggak Bapak? Saya diwajibkan membayar bunga sebesar 4.500.000. Pak, dengarkanlah tangisan kami nih Pak sebagai rakyat. Sebagai rakyat golongan kecil. Makan saja kami sudah syukur Pak, boro-boro bayar hutang. Kami nggak takut loh Pak kena COVID-19. Lebih baik mati kena COVID-19 daripada mati kelaparan Pak Jokowi. Lebih bagus kami nggak usah bayar hutang daripada kami nggak makan Pak Jokowi. Tolonglah perhatikan kami, lihat kami, kemana kami ini harus. Bapak, perhatikan dengan baik nasib kami. Gak mungkin kami bayar hutang Pak, sementara kami kelaparan. Apa sebenarnya fungsi OJK itu Pak? Tutup aja OJK-nya Pak. Toh dia nggak bisa membuat peraturan yang membela kami rakyat kecil.
Toh leasing sama bank tetap mewajibkan kami membayar bunga, membayar cicilan hanya dipotong sedikit Pak. 9.800.000 kredit mobil saya Pak, dikurangi hanya 700.000. Bagaimana saya bayar hutang? Makan aja udah syukur Pak. Dengarinlah Pak tangisan kami nih Pak. Tolong perhatikan kami, tolong laksanakan Pak. Tolong bela, tolong perhatikan nasib kami sebagai rakyat Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Pak Jokowi. Mudah-mudahan dengan video ini Bapak bisa melaksanakan dengan baik dan membuat peraturan yang baru yang benar-benar Pak membantu kami rakyat kecil. Sekian dari saya, salam buat Bapak Jokowi. Bapak Ibu, saya selaku masyarakat biasa ingin menyampaikan jeritan hati saya, tangisan saya kepada Bapak Jokowi selaku Panglima tertinggi di negeri Indonesia ini. Selalu tangisan yang jerit ning Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi Sangat menderita syukur. dikarenakan COVID-19 ini. Emang COVID-19 yang gawe Pak Jokowi. 100% berhenti. Pak, makan saja saya sudah syukur Pak. Tahu nggak Bapak? Enggak. Bapak berpidato mengatakan utang boleh ditunda sepanjang 1 tahun. Terus sing arep bayar mbahmu. Dan mematuhi pidato Bapak tersebut. Saya udah pergi ke leasing untuk menunda kredit mobil saya. Syukur sapa sing ngongkon kredit. Tahu nggak Bapak? Enggak, kuwi urusanmu. Boleh dilakukan sepanjang 1 tahun. Goblok. Lah terus perusahaan arep njukuk kok ngendi? Nah, dan contohnya biar lebih Bapak cepat mengerti adalah cicilan kredit mobil saya 9.800.000. Syukur kejongor cocotmu. Sapa sing merintah? Pak Presiden. Emangnya diperintah Pak Presiden kowe golek utangan kemaki. Terus saya juga ada cicilan hutang di Bank BRI, kredit rumah. Saya juga melakukan penundaan sepanjang 1 tahun. Lah uripmu kok nggo golek utangan ae goblok. Kerja keras aja ngandalne utang. Diwajibkan membayar bunga sebesar 4.500.000. Syukur badok cocotmu. Dengarkanlah tangisan kami nih Pak sebagai rakyat. Nangis terus kowe nangis getih ora bakal ana sing nyaur utangmu bodong. Kan saja kami sudah syukur Pak, boro-boro bayar utang. Ya cengok sapa sing perintah kowe utang? Kena COVID-19. Apa memangnya utang sing gara Covid? Kena COVID-19. Walah cengok we. Kelaparan Pak Jokowi. Syukur modaro. Bagus kami. Gak usah bayar utang daripada kami gak makan Pak Jokowi. Lah kowe ora bayar utang gelem dijitak lambemu. Kami, kemana kami ini? Sapa sing perintah raimu utang, Cuk? Lek ora iso nyaur aja golek utangan. Perhatikan dengan baik nasib kami. Pemerintah kutu hanya berhak gawe kebijakan, ora iso mbayar utangmu. Emangnya kowe utang sing perintah Pak Jokowi? Itu OJK-nya. Utang kok gawe-gawe dhewe kok saiki nyalahne Pak Jokowi. Kami rakyat kecil. Toh leasing sama bank tetap mewajibkan kami membayar bunga. Ya itu kewajibanmu pokok. Lek jenenge wong duwe utange ya nyaur. 9 juta. Sapa sing perintah utang? Lah kowe dimakan gengsi. Kurangnya hanya 700.000. Pengen wah kok golek utangan. Saya bayar utang. Syukur nyonyor cocotmu modar ora we. Pak, tangisan kami nih Pak. Nongas nangis so sampe mili getih ora bakalan sing nyaur utangmu. Perhatikan kami. Tolong laksanakan Pak. Modar kerja, ayu-ayu manfaatnya ayu muwi nggo kerja golek duit, ora golek utangan. Yang bisa saya sampaikan kepada Pak Jokowi. Ora kanggo cuk omonganmu kuwi ora bakal dirungokne. Bisa melaksanakan dan Nyampah we. membuat peraturan yang baru yang benar-benar Pak. Peraturan piye neh sing kok jaluk? Sekian dari saya, Utangmu ya ora bakal ketutup. Bapak Jokowi. Helah Jokowi meneh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan saya driver Ari Manorek. Saya berbicara dari hati saya kepada Bapak Jokowi Presiden saya.
Perkenalkan saya Ari Manorek dengan KTP yang tertera. Perkenalkan saya Ari, warga Bapak yang membayar pajak NPWP. Perkenalkan saya Ari membayar BPJS. Perkenalkan saya Ari driver memiliki SIM. Sebagai warga negara saya mau taat. Saya bangga punya presiden yang sangat melihat kami, kelas yang ada di bawah. Karena saya cuma bisa menghidupkan anak dan istri dan membayar rumah kontrakan. Tapi dengan peluang yang ada di negara ini saya ambil bagian dan saya bisa bertahan. Bahkan anak saya bisa sekolahkan, Pak. Anak saya masuk SMA karena anak saya yang pertama mau masuk kuliah. Bapak mengerti kami, terima kasih Pak. COVID-19 sekarang mengalami dampak yang luar biasa sekali. Presiden Jokowi, terima kasih. Bapak tidak menutup mata melihat kami. Hingga putusan Bapak menganjurkan supaya memberikan kemudahan. Tapi saya kurang mengerti apakah bagian itu adalah bagian saya. Saya coba menyampaikan kepada Bapak. Kalau itu adalah bagian saya, saran Bapak kepada perusahaan-perusahaan untuk memudahkan kami. Saya merasa ketidakadilan, Pak. Saya menyicil mobil ini lewat perusahaan yang Bapak sudah kenal. Dan gejolak yang dulu terjadi online, Bapak ambil tengah dan semua bisa menerimanya. Karena itu saya bangga dan benar, Pak. Keputusan Bapak tidak salah karena ribuan orang bisa mendapat pekerjaan dengan pekerjaan driver online. Saya orangnya, Pak. Pak Presiden, saya menyicil mobil ini per minggu untuk keseluruhan bayaran saya 1.390.000. Tidak ada masalah. 4 bulan lagi mencapai usia 3 tahun. 2 tahun lagi saya lunas. Karena target penyicilan mobil ini ada 5 tahun. COVID-19 mengalami dampak yang luar biasa. Saya menyadari itu. Tapi saran Bapak untuk melihat kondisi di lapangan supaya perusahaan-perusahaan memudahkan bawahan. Jika maksud Bapak bawahan itu adalah kami, terima kasih Pak. Karena itu, saya memberitahu, saya coba menyampaikan kepada perusahaan supaya mudahkan saya, itu tidak saya alami, Pak. Yang saya alami adalah saya diperintahkan kalau mau melanjutkan bayar dengan normal. Tidak ada dispensasi atau diskon apapun. Padahal kalau saya melanjutkan pekerjaan ini, saya bisa memberi makan istri dan anak saya dan saya bisa bayar kontrakan. Tetapi kalau ditutup masa sekarang untuk bayar seminggu 1.390.000, saya nyerah, Pak. Saya harus pilih apa? Pilihan saya adalah tetap mau bekerja. Saya tidak mau jadi warga menganggur, tidak bekerja. Bapak, lihatlah kami. Saya dan ribuan teman-teman sedang menangis, tidak tahu mau mengadu di mana. Pak Presiden, saya coba tegar untuk menghadapi ini, untuk berbicara kepada Bapak lewat media ini. Wajarkah kami dituntut untuk membayar normal, Pak? Tanpa diskon, kami bukan meminta supaya kami dibebaskan untuk membayar. Kami minta penundaan pembayaran, itu aja Pak. Kalau masanya sudah normal, kami tebus bayaran itu, kami bisa. Tapi jangan tarik mobil ini. Sudah diberitahu Pak, kalau kami tidak menyicil dengan normal, mobil ini mau ditarik. Mobil kami mau ditarik, Pak. Ini kan keadilan. Dan ini pernyataan terbuka sudah disampaikan oleh perusahaan saya. Sekiranya Bapak mendengar keluhan driver yang dengan saya, di belakang saya ada ribuan orang, kami menangis.
Kami mau kerja apa? Kenapa mobil ini mau disita, mau diambil? Kembalikan. Taruh di pool. Apa? Mobil digudangkan untuk apa? Ini pekerjaan kami. Please. Jangan gudangkan mobil ini, 3 tahun kami jaga. Tidak ada masalah. Kenapa masa sulit mobil ini mau diambil, disimpan? Itu membunuh secara perlahan-lahan. Mematikan kami secara perlahan-lahan. Tidak adil. Sekiranya Bapak mendengar ini suara saya, driver, dan ribuan teman-teman. Yang di belakang kami ada anak dan istri, Pak. Dan anak-anak mengharapkan sekolah mereka tidak terbengkalai. Kami tidak minta uang, Pak Jokowi. Dengan perusahaan kami juga kami tidak minta uang. Kami cuma minta mobil jangan diambil. Biar di tangan kami. Karena pekerjaan ini. Karena putusan Pak Jokowi tidak lockdown. Kami bisa bekerja dengan hati-hati. Kami masih bisa dapat uang. Anak istri kami masih bisa makan, Pak. Sekali lagi, Pak, beritahu perusahaan kami. Jangan ambil mobil ini, jangan gudangkan. Di gudang saya lihat ribuan mobil sudah diparkir, tidak diapa-apain. Ribuan pengangguran terjadi, padahal mereka juga mau kerja. Tapi kami tidak berdaya. Sampai saat ini saya masih bertahan. Tapi di puncak keputusasaan saya ingat ada Pak Jokowi yang baik. Ada Pak Jokowi yang membela kami. Dengar kami, Pak. Dengar aku warga Bapak. Aku tidak pernah punya masalah dengan negara ini. Saya bangga Bapak membela setiap kami. Tapi saya merasa ketidakadilan, Pak. Terima kasih. Maafkan saya, Pak, menyita waktu Bapak. Sebab saya yakin Bapak bisa mendengar saya. Dan mau maaf kepada perusahaan yang membawai saya. Tempat saya bernaung. Saya pada akhirnya harus mengeluh kepada Pak Jokowi. Karena upaya banding yang saya naik kepada kalian. Kalian tidak mengandalkannya, bahkan menekan setiap hari. Menyatakan bahwa tidak ada perubahan putusan kalian. Saya menyesal. Dan saya mendatangi Pak Jokowi lewat media ini. God bless.